rohmu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti akan mengalami peristiwa kemalangan, atau juga setiap kita pasti akan pada suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Sesuai dengan prinsip alam, segala yang hidup pasti akan mati. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai orang beriman, orang Katolik, kita percaya bahwa sekalipun kita sudah mati, tetapi karena kita percaya, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang memberi jaminan, Yesus yang memberi garansi. Dia pernah hidup, pernah wafat, dan bangkit kembali, hidup kembali. Kita juga akan mengalami hal yang serupa asal kita percaya dan hidup serupa seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Adalah seorang ibu bernama Kisut Gotami. Ia baru saja kehilangan putrinya, dan dia tidak terima akan kepergian putrinya. Maka dia mencari cara bagaimana bisa menghidupkan kembali putrinya ini. Dia pergi ke seorang pertapa suci. "Tolonglah hidupkan kembali putriku, aku sangat mengasihinya, sangat menyayanginya. Aku belum sempat minta maaf kepadanya. Tolonglah hidupkanlah dia." Lalu akhirnya pertapa suci berkata, "Saya bisa menghidupkan, tapi tolong cari dari rumah seorang yang belum pernah anggota keluarganya meninggal sebutir merica." Lalu dia menyanggupinya. Dia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia tanya, "Apakah ada anggota keluarganya yang baru meninggal, yang pernah meninggal?" Hampir semua satu kampung itu, satu kampung mereka, semua punya pengalaman kehilangan anggota keluarga. Lalu akhirnya dia kelelahan dan menjumpai kembali pertapa suci itu. "Aku tak bisa, karena semua orang pernah punya pengalaman kehilangan anggota keluarganya." Lalu kata pertapa suci itu, "Pulanglah, ikhlaskanlah putrimu itu. Dia sudah berbahagia, doakanlah dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita pasti akan mengalami kematian, cepat atau lambat, tua atau muda, mau kakek-kakek, nenek-nenek, mau orang dewasa, mau remaja, mau anak kecil. Semua kita akan mengalami peristiwa kematian. Hanya kita tidak tahu kapan hari kematian kita akan tiba. Tetapi sebagai orang beriman, kita diingatkan Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu hidup bijaksana, tahu memutuskan apa yang baik dan yang perlu untuk kebutuhan badan kita, keperluan badan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci Yesus pernah berkata, "Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi mereka yang tekun melaksanakan firman Tuhan." Sekali waktu adalah seorang ibu. Dia selama hidupnya sangat-sangat pelit sekali, tidak mau berbagi, tidak mau peduli sama orang sesamanya, sesama tetangganya, tidak mau peduli. Pendek cerita, dia meninggal dunia karena kepelitannya. Oleh malaikat Tuhan dia ditempatkan di purgatorium, di api penyucian. Di sana dia mengalami siksa api, kepanasan seperti orang kaya dalam cerita Lazarus. Tapi dia terus berseru, "Tolonglah saya, lepaskan saya dari sini." Lalu akhirnya malaikat Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya dan melapor kepada Petrus, Santo Petrus, penjaga pintu gerbang surga.
Tolonglah dia Santo Petrus, dia sangat kasihan. Cek kembali buku kehidupannya, mungkin ada salah satu kebaikan yang bisa menyelamatkan dia. Rupa-rupanya ibu ini semasa hidupnya pernah menolong kerbau tetangganya. Ketika itu kerbau tetangganya hendak terjun ke jurang, dan dia cepat-cepat mengikat tali kerbau ini dan menambatkan ke sebatang pohon sehingga kerbaunya selamat. Oleh Petrus diperintahkan kepada malaikat supaya tali yang sama dipakai kerbau itu dijulurkan kepada ibu ini. Jadi gambarannya surga paling atas, purgatorium tengah-tengah, neraka paling bawah. Jadi dari atas malaikat Tuhan menjulurkan talinya, tali kerbau itu. Dan ibu ini sangat senang sekali, karena pikirnya dia akan sebentar lagi akan masuk surga dengan tali itu. Dia mulai naik 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai 100 meter. Dia senang sekali, dia tertawa bahagia. Tidak lama kemudian teman-teman satu tempat purgatorium itu mulai ikutan naik, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 100-an lebih naik di tali yang sama. Ibu ini marah. Turun kalian semua, turun. Tidak boleh kalian naik, hanya saya yang boleh naik. Kalian tidak ada jasa kalian untuk tali ini. Hanya saya yang paling berjasa mengambil tali ini. Turun kalian semua. Dan diinjak-injak teman yang di bawah itu, karena terus-menerus goncang goyang. Terlepaslah talinya, kembali ke tempat yang sama. Dari atas Santo Petrus berkata demikian, sudah mau masuk surga pun masih saja pelit. Memang disitulah tempatmu, tahankan kaulah di situ. Bapak Ibu, sekalipun ini hanya cerita, tetapi ada pesan penting untuk kita, bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Kita juga harus mau peduli kepada sesama kita, mau berbagi kepada sesama kita. Bukankah itu yang disampaikan Tuhan dalam Yesaya bab 58? Kenapa aku tidak mendengarkan doa pantang kuasamu, firman Tuhan kepada Yesaya? Karena kamu mementingkan diri sendiri, mementingkan dirimu. Tetapi ketika engkau membawa orang miskin masuk ke rumahmu, membagi-bagi makananmu, memecah-mecah roti, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, dan ketika engkau berseru kepada aku akan berkata, ini aku. Jadi kalau kita bertanya, mengapa doa-doa kita tidak didengarkan Tuhan? Karena kita terlalu egois, individualis, dan terlalu mementingkan diri sendiri. Dan kalau kita selalu mengerjakan firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita. Bapak Ibu, kalau kita perhati kitab suci kita, intisarinya hanya ada 2, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka bagaimana sikap yang bijaksana? Sikap yang bijaksana haruslah seperti Zakius. Zakius sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Apa katanya? Guru, separuh dari harta milikku akan kuberi kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperasakan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah yang harus kita kerjakan, bahwa kita harus memikirkan, peduli kepada orang-orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin dia memikirkan sesamanya, memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang selalu digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam misa hari ini kita berdoa secara khusus untuk arwah saudari kita Monica Sartika Kuniali. Ada seorang ibu bernama Maria Sima, dia tinggal di Swiss. Dia menulis catatan hariannya yang berjudul Bebaskan Kami Dari Sini. Buku itu bisa kita dapatkan di Maria Center Indonesia depan MBK. Dia punya pengalaman, dia punya karunia oleh Tuhan. Dia diberi karunia untuk bisa melihat arwah, bisa berbicara dengan para arwah. Mungkin di antara kita juga punya pengalaman serupa, punya sixth sense. Lalu oleh Maria Sima, dia bertanya kepada arwah yang sering datang samanya, apa yang paling kalian butuhkan, katanya. Yang paling kami butuhkan adalah doa-doa dari setiap orang yang datang melayat kepada kami. Kami tidak butuh kata-kata manis, kata-kata pujian, tidak perlu kami. Yang paling kami butuhkan adalah doa-doa dari setiap orang yang datang melayat kami. Jadi Bapak Ibu, tugas kita datang ke sini adalah pertama-tama berdoa untuk arwah Monica. Itu yang paling dibutuhkannya saat ini. Lebih-lebih dibawa dalam Ekaristi, seperti yang hari ini kita kerjakan.
Santa Faustina pernah berkata bahwa Ekaristi bagi para arwah itu setara dengan 1000 kali 2 rosario. Betapa hebatnya. Karena Tuhan sendiri yang hadir, yang memberikan kerahiman, belas kasih-Nya dalam iman kita. Roti dan anggur yang diberkati oleh imam adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berkenan hadir dan melimpahkan kerahiman-Nya kepada arwah yang kita doakan. Apalagi dalam doa syukur agung ada satu kata, ada satu perikop yang khusus untuk berdoa bagi para arwah. Jadi dalam Ekaristi kita jangan lupa juga, khususnya keluarga, membawa dalam doa-doa dalam Ekaristi. Santa Monica pernah berkata kepada putranya Santo Agustinus sebelum dia meninggal, jangan buatkan saya kuburan yang hebat-hebat, kuburan yang megah, tapi bawa saya dalam setiap Ekaristi, pesan Santa Monica. Dan dalam vision, dalam penglihatan, sesudah 33 kali dibawakan Ekaristi, Santa Monica berbahagia di surga dalam penglihatan Santo Agustinus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang ada pandangan sebagian orang berkata, tidak ada hubungan kita dengan orang mati, tidak perlu lagi berdoa untuk orang mati. Kata siapa? Ketika Yesus berkunjung ke makam ke Lazarus yang sudah mati, dia memanggil Lazarus yang sudah mati. Lazarus, Lazarus, bangunlah. Itu berarti ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Dan Lazarus bangun, Lazarus hidup kembali. Jadi kita punya hubungan dengan orang yang mati. Jangan pikir kita tidak ada hubungan dengan orang yang mati. Mereka selalu berharap supaya kita berdoa untuk mereka. Hanya saja kita tidak bisa melihat. Andai kita bisa melihat dengan sixth sense, dengan panca indera yang lebih, kita akan mengerti bahwa mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Maka jangan bilang tidak ada hubungan kita dengan orang mati. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Sebab doa-doa itulah yang membantu mereka untuk cepat masuk surga. Maka jangan lupa untuk berdoa bagi para arwah. Maka Gereja Katolik selalu menyiapkan waktu khusus, yaitu bulan November, khususnya tanggal 2 November, untuk berdoa bagi para arwah. Maka Bapak Ibu jangan lupa kita doakan arwah orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, kerabat kita yang telah mendahului kita. Sebab itu akan membantu mereka untuk cepat bersatu bersama para kudus di surga. Dalam misa ini kita juga berdoa secara khusus agar arwah Monica Sartika Kurniali senantiasa diberikan kebahagiaan kekal oleh Bapa di surga, dipersatukan bersama para kudus di surga, dan juga segala dosa kekurangannya diampuni oleh Tuhan, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, serta penghiburan. Amin. Saudara-saudara